Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Investasi, selamat datang di podcast DPMPTSP, ruang diskusi seputar pelayanan publik yang informatif dan inspiratif. Dayung sampan ke Pulau Sugi, sebagai memakan si buah hasad. Kita bertemu di podcast hari ini bertema survei kepuasan masyarakat. Saya Jana Amanda Juwita akan menemani pemirsa dalam episode kali ini dengan tema yang sangat menarik, khususnya bagi pelaku usaha dan juga masyarakat luas, yaitu tentang survei kepuasan masyarakat triwulan 1 tahun 2026. Hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Matsiid STMH selaku penata kelola penanaman modal. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang. Ya Pak, terima kasih sama-sama. Sebagai pembukaan ini Pak, saya ingin menanyakan kira-kira apakah yang dimaksud dengan survei kepuasan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan SKM? Survei kepuasan masyarakat itu adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi yang mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat atau pelayanan publik gitu. Dalam pelayanan itu kan kadang penyelenggara atau kami sebagai pemerintah penyelenggara pelayanan publik itu kadang bukan kadang ya, kami merasa bahwa apa yang sudah kami lakukan itu kan yang terbaik, sudah yang terbaik. Namun apa yang sudah kami lakukan terbaik itu kami belum tentu itu juga yang dirasakan oleh masyarakat atau oleh pengguna layanan kami. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang kami lakukan itu demikian juga yang dirasakan oleh penerima layanan kami, itulah pentingnya ada survei kepuasan masyarakat tadi. Jadi kegiatan ini memang dilakukan untuk mengukur bagaimana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pelayanan publik. Terus begitu ya Pak ya. Kenapa SKM itu menjadi sangat penting Pak bagi Provinsi Kepulauan Riau? Sebenarnya bukan hanya Provinsi Kepulauan Riau ya. SKM ini kan sebenarnya amanah dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000 pelayanan publik itu perlu dilakukan survei. Itu sebenarnya kan amanah dari undang-undang. Pertama, kalau undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012. Untuk implementasinya diturunkan lagi lebih rincinya di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB itu nomornya 14 tahun 2017. Jadi setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik itu diwajibkan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, survei kepada pengguna layanan. Jadi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan ini terus setiap tahun ya Pak ya? Ya betul, ini karena ini amanat undang-undang, kita memang instansi penyelenggara pelayanan publik, itu kita melakukan ini setiap tahun. Kadang sesuai anggaran juga sih sebenarnya. Kadang kalau anggarannya mencukupi itu setiap 3 bulan sekali kita dilakukan survei, kalau tidak mencukupi ya 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Oh, baik Pak. Bagaimana Pak untuk tahun ini SKM yang di triwulan 1 tahun 2026 bagaimana hasilnya Pak? Untuk tahun ini kan masih bulan Juli ya. Bulan Juli itu sebenarnya secara bulan sudah memasuki semester kedua. Namun
hasil yang kita dapatkan, survei yang sudah kita lakukan itu baru di triwulan pertama 2026 ini. Hasilnya mungkin sebenarnya kalau dari kriteria itu angkanya itu 80,29 poinnya. Itu kategorinya baik. Namun kita ini masih bisa ditingkatkan. Kami yakin hasilnya itu masih bisa kami tingkatkan lagi. Baik, Pak. Untuk hasil survei itu Pak, kira-kira di aspek mana Pak yang paling memperoleh nilai yang baik? Nilai tertinggi itu kita dapatkan sesuai data yang sudah didapatkan. Masyarakat atau pengguna layanan itu merasa bahwa perilaku petugas itu bagus, nilainya 83,40. Sarana dan prasarananya yang kami berikan, sarana prasarana yang kami berikan itu juga cukup bagus. Namun ada beberapa aspek ini yang masih rendah, yaitu terkait waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian itu nilainya 77,2. Dan prosedurnya mungkin karena sekarang ini kita pelayanan itu banyak memakai sistem penyelenggaraan online, itu mungkin ada masyarakat juga yang masih prosedurnya masih belum bisa. Itu kan masyarakat kita masih beragam ya. Nah, ada yang masih belum tahu. Kadang belum mampu secara online, atau sebenarnya bukan kendala kita ya, mungkin sinyal dari penyelenggara telekomunikasinya kurang bagus, itu menyebabkan persepsi masyarakat, oh ini pelayanannya tidak bagus, padahal itu dari sinyalnya, kadang dari sistem itu kan kita mengikuti dari kebijakan pusat gitu. Nah, pada saat terjadi kendala atau kekurang puasan, itu yang kena kita, padahal bukan penyelenggaranya, kadang bukan di pihak kita gitu ya, tetapi itulah tetap kita harus terima dengan lapang dada. Apa yang bisa kita tingkatkan nanti tetap akan kami berkomitmen untuk meningkatkannya. Baik Pak. Lanjut Pak, masih ada kira-kira nggak aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan Pak? Itu tadi sarana prasarana. Karena waktu penyelesaian dan prosedur. Prosedur itu mungkin kami akan melakukan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana prosedur yang ada itu. Sekarang itu sebenarnya makin sederhana, makin mudah, karena justru kelebihannya kan lebih cepat diakses, kapanpun, tidak mengenal waktu pelayanan, itu kapanpun bisa diakses. Informasi itu tersedia 24 jam gitu. Tetapi karena mungkin ya itu tadi, mungkin tidak semua gadget, masyarakat punya gadget yang sesuai standar, ada kendala kuota, kendala sinyal, itu masih jadi kendala kita bersama lah. Baik Pak, kira-kira apa langkah nyata yang akan dilakukan DPMPTSP ini untuk setelah menerima hasil dari SKM TW 1 2022? SKM ini kan kita bekerja sama dengan, untuk penyelenggaraan SKM dan untuk pengolahan data, interpretasi data, itu kita bekerja sama dengan lembaga akademik, yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang ini? Ya, di Tanjung Pinang. Makanya dari data-data yang sudah terkumpul itu akan diinterpretasikan, terus ada rekomendasi saran tindak lanjut. Pertama itu tentunya kita akan melakukan rencana tindak lanjut terhadap apa yang sudah bagus akan dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, yang kurang bagus akan dicari bagaimana penyelesaiannya, kelemahannya apa, akan diperkuat,
Nah, terus ke dalam itu kita juga akan melakukan penguatan-penguatan terhadap pegawai, terhadap petugas-petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik ini, bagaimana secara kapasitasnya ditingkatkan, mungkin kemampuan untuk berinteraksi dengan pengguna layanan juga akan kita tingkatkan, aspek-aspek pelayanan semua akan kita tingkatkan. Terus selain dari SDM-nya itu tadi, juga sarana prasarannya terus akan kita tingkatkan dan pertahankan. Umpamanya untuk penyelenggara bandwidth itu akan kita karena kita kan sebagian besar layanan kita kan online ya, jadi ada sarana bandwidth itu akan kita pertahankan. Terus mungkin kan untuk penyelenggara online itu ada sarana hardware-nya, software-nya, mungkin bagaimana hardware yang perlu diperbaiki atau yang sudah layak diganti atau bagaimana, itu akan inventarisir sedapat mungkin performa dari sarana prasarana itu tetap bisa menjamin pelayanan yang kami berikan itu tetap prima gitu. Kira-kira apa nih Pak harapan dari DPMPTSP terhadap hasil STM periode 1 ini? Kami tidak berpuas diri terhadap nilai ini atau terhadap capaian ini. Kami tentunya tidak berpuas diri bahwa nilai 80,29 tadi belum memuaskan bagi kami. Kalau dibilang memuaskan itu atau belum, itu kami nyatakan kami belum puas dengan itu, karena ini sangat mungkin atau sangat layak untuk ditingkatkan lagi ya. Dengan berbagai upaya-upaya kami akan meningkatkan nilai tersebut. Bagaimana partisipasi dari pengguna layanan, kan mungkin kadang pengguna layanan ini pada saat hari itu mendapatkan layanan mungkin tidak langsung disurvei atau bagaimana, jadi mungkin persepsinya ada beda. Terus mungkin pengaruh mood juga ya, kadang di rumah ada masalah mungkin nggak bisa kebawa penilaian ya Pak ya. Sebenarnya secara teori, secara itu mungkin ada ya jam-jam tertentu ya, nanti kita berkomunikasi terus dengan rekanan kita yang dari tenaga ahli yang kita bekerjasama, bagaimana untuk mendapatkan data-data yang real. Nah, kita juga tidak mau data yang tidak real, kita tidak mau. Soalnya data itu sangat penting untuk memberikan kita insight bahwa hal yang perlu ditingkatkan ini loh, apa yang dipertahankan ini loh, gitu ya. Jadi masih banyak yang bisa kita tingkatkan, kami yakin. Pak, sebagai penutup nih Pak, kira-kira apa pesan Bapak terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan DPMPTSP Provinsi Purbalingga? Oh ya, kepada masyarakat bahwa kami ini penyelenggara pelayanan perizinan sesuai kewenangan di Provinsi Kepulauan Riau itu selalu terbuka. Apapun kritik, saran, masukan itu akan kami anggap itu sebagai motivasi, peningkatan motivasi untuk bagaimana pelayanan yang kami berikan dapat diperbaiki dari waktu ke waktu. Jangan ragu untuk mengkritik kami, memberi masukan kepada kami. Kami minta maaf apabila dalam pelayanan yang sudah kami berikan ada kekurangpasan, ketidakpuasan, itu mungkin perlu kami tingkatkan. Kami tidak menutup diri untuk kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baik Pak, terima kasih Pak atas informasi yang telah disampaikan. Semoga hasil survei indeks kepuasan masyarakat semester 1 atau triwulan 1 ini bisa menjadi motivasi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih juga kepada seluruh sobat pelayanan yang telah menyaksikan dan mendengarkan podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap dukung pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hendak mandi mencari perigi, perigi dipagar oleh pengikat. Demikian podcast hari ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Saya Jen Amanda Juwita, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.